selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hermi Irawati selaku host di podcast Keminfo Kabupaten Konawe. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat menarik sesuai dengan relevan dengan materi kita pada kesempatan ini adalah moderasi beragama. Dan untuk membahas topik ini yang lebih dalam lagi, kita melihat perbincangan dari Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, yaitu Bapak Samsul Marham SI MAG. Selamat datang Pak. Ya, dan yang kedua adik kita yang luar biasa ini yaitu seorang inisiator muda yang sangat inspiratif, yaitu Fozia Rizky Amelia, inisiator muda dari MAN 1 Konawe. Baik Pak, dan adik kita Fauzia, sebelum kita memasuki materi kita, bincang-bincang kita mengenai bagaimana pemahaman moderasi beragama itu. Dan memang sangat sederhana sekali. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga moderasi beragama itu sangat penting untuk menjalin kerukunan dan toleransi. Baik Pak, saya mulai perbincangan kepada Bapak Samsul Marham SHI MAG. Nah, kalau kita melihat Bapak ini dalam koridornya dalam Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Konawe itu bagaimana sih untuk mendorong moderasi beragama di Kabupaten Konawe itu sehingga kita dapat mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama di tingkat Kabupaten Konawe itu, khususnya dalam konteks keberagaman dalam budaya yang ada. Baik, terima kasih Ibu Hermi sebagai host kita. Ananda Fauzia ya, terima kasih juga. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua bahwa memang konsep moderasi beragama itu adalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga konsep moderasi beragama ini dijadikan sebagai agenda nasional oleh pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, sejak tahun 2022, 2023 sampai pada tahun sekarang ini masih sementara gencar-gencarnya untuk disosialisasikan kepada segenap masyarakat bangsa yang ada di Indonesia. Dan secara teknis amanah dari pemerintah kita ini yang terkait tentang moderasi beragama itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa konsep moderasi beragama ini merupakan agenda nasional dan menjadi agenda strategis Menteri Agama atau di Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengapa ini penting? Karena memang yang bisa merekat dari keragaman berbangsa dan bernegara ini salah satunya adalah tentang masalah agama, sehingga di dalam beragama itu perlu ditata dengan baik supaya tercipta yang namanya istilah konsep moderasi beragama seperti yang disampaikan tadi oleh host kita Ibu Hemi. Nah, secara teknis kita untuk di Kabupaten Konawe dalam hal ini di sektor kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, dan secara khusus saya pribadi diberikan tugas oleh Kementerian Agama sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe. Memang itu menjadi bagian dari tugas kelembagaan di Kementerian Agama Kabupaten Konawe dan hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang terkait bagaimana bisa menyampaikan informasi tentang konsep moderasi beragama. Nah, di kantor Kementerian Agama kita saat ini tahun 2023 yang lalu, salah satu wujud dalam rangka mendukung konsep moderasi beragama, maka secara nasional kita juga mengambil bagian di Kabupaten Konawe membentuk yang namanya Kampung Moderasi Beragama. Jadi kita membentuk Kampung Moderasi Beragama sebagai ikon dan sebagai sampel di Kabupaten Konawe, di mana di sampel itu memang bisa dikatakan miniatur keragaman agama
termasuk suku atau etnis yang ada cukup heterogen di sana, sehingga bisa kita jadikan sebagai potret untuk kecamatan-kecamatan atau daerah-daerah yang ada di Kabupaten Konawe. Tahun 2023 kemarin kita telah merintis Kampung Literasi Beragama, sekaligus kita launching Kampung Literasi Beragama di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan ini, masing-masing kecamatan itu satu desa atau kelurahan, yakni di Kecamatan Tonggaunda. Yang kita launching Kampung Literasi Beragama yaitu adalah Kelurahan Sendang Mulia Sari, yang berdekatan juga dengan salah satu kelurahan yang miniatur keragamannya juga mirip, yakni Kelurahan Desa Mekarsari, Kelurahan Mekarsari. Ya, itu di Kecamatan Tonggaunda. Kemudian yang kedua adalah di Kecamatan Muktidugu, itu adalah Kelurahan Kuluria, termasuk yang berdekatan dengan Desa Nino Kasai. Di kantor Kementerian Agama itu adalah penyuluh agama Islam kita sebanyak 148 orang itu hadir untuk memberikan dorongan yang namanya informasi, sosialisasi tentang masalah launching dari rintisan sampai launching pembentukan Kampung Moderasi Beragama. Harapannya yang ada di sana dengan strategi ini adalah bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan informasi tentang urgensi pentingnya konsep daripada moderasi beragama kepada masyarakat kita, di mana moderasi beragama ini bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi, tidak hanya dalam konsep keberagamaan, tetapi dalam konsep-konsep yang lain pun juga memberikan manfaat positif. Misalnya, kita bisa bekerja dengan baik karena kita memiliki semangat moderasi beragama yang lebih baik. Kita bisa berekonomi dengan baik karena konsep moderasi beragama kita menjadi baik. Kita punya suatu kondisi keamanan kita di tempat kita berada ini bisa menjadi baik karena ada konsep moderasi beragama. Jadi tercipta yang namanya harmonisasi, tercipta yang namanya stabilisasi, tercipta yang namanya keamanan, kenyamanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan oleh karena ada yang namanya kesepahaman dalam konsep moderasi beragama. Dan ini terus dilakukan oleh kantor Kementerian Agama, dan kami ini sampai tahun 2024 ini dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe itu tahapannya mulai dari rintisan sampai pembentukan, maka ada lagi yang kedua namanya penguatan Kampung Moderasi Beragama sekaligus edukasi informasi kepada masyarakat kita yang belum tersentuh sama sekali tentang konsep moderasi beragama. Dan tahun 2024 ini ada yang disebut dengan pengembangan Kampung Moderasi Beragama. Jadi dari rintisan, kemudian pembentukan, launching Kampung Moderasi Beragama, kemudian penguatan, dan saat ini kita berada pada posisi pengembangan Kampung Moderasi Beragama. Secara kelembagaan kita di Kemenak, dan saat ini Bu Host ya, kita sampai 2025 ini konsep moderasi beragama masih menjadi bagian agenda terpenting di Kementerian Agama, khususnya kami di Bimas Islam, dalam rangka untuk penguatan dan pengembangan konsep moderasi beragama. Mengapa ini penting? Karena kita tidak bisa pungkiri saat sekarang ini mungkin seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban, juga ditunjang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memang akan sangat banyak ruang-ruang yang bisa melemahkan daripada konsep persatuan dan kesatuan seperti kita. apa saja itu Pak kendala-kendalanya yang bisa yang biasa dihadapi di lapangan, dan bagaimana tanggapan audiens target maksudnya? Ya, biasa untuk sementara kita memang menjadi isu nasional kita yang biasa melemahkan dan menjadi tantangan dalam rangka untuk menyampaikan konsep moderasi beragama itu adalah memang masih adanya semacam perkembangan sikap dan praktik beragama yang masih berlebihan, masih ada yang seperti itu. Nah, sehingga tercipta yang namanya pemahaman agama yang sifatnya ekstrim. Ini sebenarnya persentasenya tidak begitu banyak, tetapi ini kalau dibiarkan juga bisa menjadi berkembang. Maka memang potensi itu bisa menjadi salah satu halangan dan bisa menjadi tantangan kita. Yang kedua, klaim kebenaran dalam kelompok-kelompok terkecil atau tertentu yang sifatnya sepihak itu masih ada yang muncul. Kemudian ada yang namanya pemahaman yang seolah-olah menganggap NKRI ini belum utuh menjadi kekuatan, itu masih dianggap sesuatu yang bisa diganti, sehingga ada makna potensi untuk merongrong daripada NKRI itu masih
masih ada dalam kehidupan kita. Ini potensi-potensi kita, tetapi insya Allah di Kementerian Agama senantiasa progres dalam rangka untuk memberikan pemahaman informasi dan edukasi tentang masalah konservasi beragama, sehingga tantangan-tantangan dari sisi pemahaman ini nanti bisa kita minimalisir, paling tidak seperti itu. Baik Pak, terkait dalam hal tersebut, ini kan yang biasanya itu informasi yang menyesatkan itu selalunya datangnya dari literatur digital. Seperti kita ketahui bahwa bagaimana peran sih daripada Kementerian Agama khususnya Kabupaten Konawe itu dalam menangkal penyebaran konten negatif dan hoax itu yang berkaitan dengan agama di media sosial. Ya. Oke, bagus sekali Bu Ermi sebagai host. Memang sekarang salah satu tantangan kita adalah kemajuan perkembangan teknologi dan hal ini penggunaan fasilitas digital seperti HP yang di dalamnya ada berbagai macam bentuk aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Dan ini adalah ruang-ruang di mana bisa orang berekspresi. Nah, yang khususnya yang terkait tentang masalah agama misalnya. Nah, dari Kemenak kita pertama selalu memberikan informasi penyampaian tentang masalah konsep moderasi beragama di masyarakat kita melalui para penceramah kita, melalui para kepala KUA kita, para penghulu kita pada saat membina calon pengantin, pada saat menyampaikan nasihat perkawinan, dan para penyuluh agama Islam kita di Kabupaten Konawe, kurang lebih 148 penyuluh kita yang tersebar di Kabupaten Konawe, di setiap kesempatan pada saat menyampaikan tentang masalah nasihat keagamaan itu senantiasa disampaikan tentang bagaimana pentingnya moderasi beragama dan pentingnya menggunakan yang namanya aplikasi digital itu supaya bisa digunakan dengan adil dan bijaksana untuk kepentingan yang bisa memberikan manfaat yang positif, dan berusaha untuk menghindari yang namanya salah penggunaan aplikasi itu yang berbentuk negatif seperti menyebarkan hoaks atau menciptakan propaganda atau memberikan semacam provokasi termasuk ujaran-ujaran kebencian yang itu bisa melemahkan yang namanya moderasi di dalam beragama kita, dan itu senantiasa digenjot oleh Kementerian Agama. Ada upaya-upaya lain yang sementara gagas meskipun belum maksimal adalah mungkin kita perlu ada semacam pelatihan keterampilan di bidang digitalisasi para kader-kader milenial kita, dan itu diinisiasi oleh atau Kementerian Agama. Kita berusaha untuk memberikan pelatihan teknis tentang masalah penggunaan yang positif, tentang masalah aplikasi-aplikasi yang itu merupakan bagian dari fasilitas digital kita. Tetapi untuk sementara yang paling banyak adalah edukasi penyampaian di tempat-tempat yang tidak terbatas, itu senantiasa kita jadikan sebagai momen untuk mensosialisasikan yang namanya konsep moderasi, khususnya yang terkait tentang penggunaan masalah digital supaya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu kurang lebih seperti itu yang sementara ini fakta kita lakukan di kantor Kementerian Agama, khususnya kita di wilayah Kabupaten Konawe. Mungkin di kabupaten kota banyak ekspresi atau kreativitas lain, tapi paling tidak sama bahwa semua Kementerian Agama ini sementara berusaha untuk bagaimana caranya memberikan pendidikan dan informasi kepada penggiat digital supaya betul-betul menggunakan aplikasi digitalnya itu dengan baik atau secara positif. Barangkali itu ya, Bu Ermi. Terima kasih Pak, sangat luar biasa pembahasan informasi yang diberikan untuk mensosialisasikan masalah moderasi beragama. Dan saya sangat tertarik tadi itu Pak mengenai sosialisasi dengan pelatihan keterampilan agar terutama ini sebenarnya generasi muda. Nah, saya ke inisiator muda dulu ini, Fauzia Rizky Amalia dari inisiator muda satu Konawe yang baru ini lolos ya dari beberapa tahapan seleksi. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Anda bisa ke tahapan sampai sekarang ini? Baik, untuk tahapan-tahapan itu di mana kita para generasi muda atau salah satu siswa
kami melaksanakan wawancara dan disaring lagi sampai dengan 40 orang. Kemudian pengumumannya pada tanggal 24 September dan pada saat yang lalu itu saya sudah melaksanakan pelatihan di Bogor pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Oke ya, dari penjelasannya tadi melalui beberapa tahap seleksi. Nah, Anda sebagai inisiator muda moderasi beragama, apa yang membuat Anda peduli dengan isu yang kita bahas sekarang ini? Baik. Saya sebagai generasi muda, yakni Gen Z, generasi muda bukan muda biasa, karena kita besar dengan teknologi. Kita terancam karena kita terbiasa dengan adanya teknologi, kita terbiasa dengan berita-berita yang baru. Kemudian Indonesia merupakan negara yang literasinya sangat kurang. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya kita dapat mensosialisasikan pemahaman moderasi beragama ini? Maka dari itu kita sebagai generasi Z yang sangat kental terhadap teknologi, maka dari itu saya menyadari hal ini, maka itu kita sebagai generasi Z melakukan di sosial media. Wah, sangat luar biasa Pak ya, generasi Gen Z sekarang ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Anda sebagai inisiator muda moderasi beragama ini, rencana aksi apa saja yang akan dilaksanakan dan persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan dalam pembuatan konten? Untuk rencana aksi saya hampir 90% sudah terlaksana. Mulai dari minggu pertama di mana saya mengupload video dan infografis. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya tingkat literasi di Indonesia sangat kurang. Maka dari itu, dengan pembuatan infografis ini saya berharap tingkat literasi dapat meningkat dengan hal-hal ini, hal-hal kecil, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dengan hal-hal kecil ini. Dengan saya di infografis itu, saya mengemas informasi sedalam-dalamnya, tetapi saya buat secara singkat agar mudah dipahami. Karena ya seperti saya katakan, literasinya kurang. Dan juga saya mengupload video di mana seperti kita tahu generasi Z itu terbiasa dengan video yang singkat, padat dan jelas. Maka dari itu saya mengolah video itu secara singkat, padat dan jelas. Di mana video itu saya ambil switch-nya pada di Bogor, kemudian nanti saya ambil di halaman kantor bupati. Kemudian pada minggu kedua saya mengupload infografis lagi, minggu ketiga infografis lagi, dan minggu keempat ini saya mengupload 2 video, yakni video tentang bahwasanya di Pramuka juga menanamkan nilai moderasi, di mana mereka cinta alam dan sayang sama manusia. Nah, kemudian juga saya membahas tentang baru-baru ini terjadi kasus penistaan agama, yakni di mana menyamakan antara Tuhan dengan binatang. Maka dari itu, itu sangat miris sekali. Maka dari itu saya membahas tentang hal seperti itu. Dan hal-hal yang Anda buatkan konten itu kan berkaitan dengan tema radikalisme. Mengapa Anda pilih radikalisme? Baik, saya kebetulan menjadi salah satu anggota dari generasi anti kekerasan Sulawesi Tenggara, dan kami sudah aktif untuk mensosialisasikan. Sudah pernah kami sosialisasi di SMA 1 Unaha, SMA 1 Wotobi. Maka dari itu saya sangat tertarik dengan isu-isu ini, dan kami sebagai generasi anti kekerasan sangat-sangat sering sekali kasus kekerasan ini terjadi. Maka dari itu saya terenyuh untuk dapat mengangkat kasus-kasus radikalisme seperti itu. Ya, sangat menarik sekali. Dalam perbincangan kita ini, kita bisa berdiskusi bersama dulu. Nah, kepada inisiator muda dulu. Jadi, bagaimana menurut Anda peran generasi muda dalam mewujudkan moderasi beragama, dan apa saja yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran? Oke, baik, sebelumnya saya harus dulu generasi muda. Generasi muda, kita sebagai Gen Z akan menghadapi bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2045. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Pak Samsul, bahwasannya di Kemenag sendiri sudah ada program-program, sudah dari pemerintah sudah ada. Maka dari itu sekarang kita sebagai generasinya, bagaimana caranya kita dapat mengolah, kita dapat bisa menanamkan nilai-nilai ini dengan sosial media. Maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan menanamkan nilai-nilai moderasi, di mana kita berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak longgar, tidak ketat seperti itu. Nah, sangat luar biasa inisiator muda kita ini ya Pak. Terus kalau Bapak sendiri bagaimana memberikan solusi yang terbaik terhadap peran generasi muda sekarang ini untuk dapat mengatasi semua berbagai macam tantangan dan yang diatasi di zaman yang era Gen Z ini?
Terima kasih untuk yang kedua kalinya, sungguh luar biasa, Ade Mosia ya. Oke, seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa kita Kementerian Agama sekarang ini telah berupaya untuk memberikan semacam peran-peran strategis dalam rangka untuk senantiasa membantu generasi-generasi milenial kita yang disebut dengan istilah generasi Z ya, generasi Z, supaya para pegiat-pegiat digital itu betul-betul diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat atau lebih positif. Nah, selain dari penyampaian tentang informasi konsep moderasi beragama itu menjadi penting untuk di semua kalangan, termasuk di kalangan para milenial kita, maka khusus untuk di para milenial kita yang terkait tentang masalah digitalisasi, para pegiat aplikasi-aplikasi teknologi kita tetap menyampaikan bagaimana caranya mereka berusaha untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu dengan baik untuk kepentingan yang lebih positif dan lebih mantap lagi misalnya. Kemudian yang kedua, tidak bisa kita pungkiri memang ada pengguna digital kita sekarang ini hanya karena mengikut kondisi perkembangan adanya fasilitas digital oleh anak-anak kita sekarang, mereka juga menggunakan itu, tetapi pemahaman mendasar tentang masalah penggunaan aplikasi itu belum terlalu begitu mendalam. Sehingga kita punya rencana di kantor Kementerian Agama ke depan itu perlu ada semacam pelatihan kepada para milenial kita supaya mereka bisa betul-betul memahami secara mendasar daripada penggunaan dan pemanfaatan yang namanya digitalisasi itu mengenai aplikasi-aplikasi itu misalnya. Nah, selain dari itu juga yang ketiga, kita ingin mencoba menyebarkan budaya membaca. Kita ingin menyampaikan kepada generasi kita supaya lebih banyak sering membaca informasi-informasi atau membaca literasi-literasi atau literatur-literatur yang terkait tentang masalah hal-hal yang baik. Nah, kemudian kita banyak menampilkan hal-hal yang sifatnya positif di media-media digital kita. Nah, ini yang akan kita dorong kepada generasi kita. Alhamdulillah, saya secara pribadi bersyukur ternyata di tengah perkembangan zaman banyak penggiat milenial kita, tetapi belum kita mendapatkan sosok Fauzia seperti ini. Saya patut berikan apresiasi atau aplaus kepada anak-anak Fauzia karena ternyata di usia usia sekolah di tingkat menengah atas ini ternyata pemikirannya sudah menasional. Menurut saya pemikirannya sudah menasional dalam rangka untuk menyikapi perkembangan teknologi dalam hal digital ini dalam rangka untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan bahkan tidak hanya dalam konteks beragama saja, saya lihat dalam konteks secara umum pun itu berusaha untuk dikawal generasi kita lewat Fauzia ini untuk menampilkan yang lebih baik lagi. Hanya secara kebetulan barangkali daya tarik awalnya itu berada pada posisi yang konteksnya adalah konteks masalah beragama, dan itu kalau dikembangkan maka itu akan menjadi potensial dalam rangka untuk menggiring generasi kita atau bisa memberikan spirit generasi kita ke depan untuk lebih bermedia sosial atau lebih berdigital itu yang arif dan bijaksana, sehingga akan memberikan kontribusi positif buat bangsa dan negara kita. Saya lihat seperti itu. Kita di Kemenag akan mengambil peran itu untuk mendorong generasi kita secara khusus dan juga akan menyampaikan kepada masyarakat kita secara keseluruhan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kali ini. Ya, kedua narasumber kita ini sangat menarik sekali ya, dalam perbincangan kita hari ini. Kita memang telah banyak belajar tentang pentingnya moderasi beragama dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta peran generasi muda dalam mewujudkan moderasi beragama. Terima kasih banyak Pak Kasih Bimas Islam, yaitu Bapak Samsul Marham SHI MAG. Terima kasih inisiator muda yang luar biasa sekali, Fauzia Rizky Amalia dari MAN 1 Konawe ya, perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai inisiator muda moderasi beragama. Dan ini sangat luar biasa, sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Nah, mari kita terus belajar dan mempraktikkan
mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita dapat berdampingan dengan damai dan harmonis.